Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul alim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawus farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anakku sekalian, santri putra putri Api Al-Ghazali yang ibu cintai dan ibu banggakan, ya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam malam ini ya kita bisa bermuajahah, berkumpul ya dalam acara biasa yang setiap rutinitas malam minggu kalian laksanakan, dan kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh berkah ini, dan kita mendoakan kepada teman kita yang sekarang tidak ada di sekeliling kita, mudah-mudahan ketika mereka yang sedang sakit, yang sedang berhalangan, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang punya kesibukan diberikan kemudahan ya, amin ya rabbal alamin ya. Kita langsung saja ya. Ibu sebelumnya minta maaf kepada kalian, mungkin kalian kaget ya, biasanya kan baru pertama kali ibu kesini. Ada alasan yang penting kenapa ibu bisa ngisi di sini ya, karena tadi ada bisikan dari suami ibu ya, barusan tadi dadakan sekali ya untuk mengisi kekosongan ini, dan ibu pertama menolak, cuman ingat ya bahwa apapun yang suami ibu perintahkan, ibu harus taat, harus patuh, harus nurut ya, karena kalian harus tahu dan ibu juga tahu ya bahwa yang namanya tujuannya ingin mencari ridhonya suami. Kalau kalian pengen tahu bahwa keridhaan itu dibagi 3 macam. Seseorang bisa sukses, bisa bahagia karena betul-betul ya mengharapkan, mengejar sebuah keridhaan. Kita tahu ya ada 3 keridhaan yang harus kita kejar, yang harus kita miliki. Yang pertama, ridhonya seorang istri, yaitu ada ridhonya suami ya. Ridhonya seorang anak ada di orang tuanya, dan ridhonya seorang santri ada di gurunya. 3 itu yang harus kalian camkan, karena itu adalah merupakan kunci kebahagiaan, kesuksesan ya. Ketika kita ingin, dan mungkin semuanya mencari keridhaan Allah ya. Kata Allah, kalau Allah pengen ridho, kamu seorang istri harus taat kepada suaminya. Kata Allah, kalau kamu ingin ridho Allah, kamu harus sebagai seorang anak, kamu harus taat patuh kepada orang tuanya. Kalau kamu ingin mencapai hidup kebahagiaan dan kesuksesan ya, layak kalau kamu sebagai seorang santri, kamu harus taat kepada gurunya, patuh kepada gurunya ya. Tidak boleh kita membangkang ya apa kata yang diperintahkan oleh gurunya ya. Kita mulai saja ya. Ketika orang tua kalian memasukkan kalian ke sini, ke pondok pesantren,
ini diibaratkan ya, ketika ada orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, itu diibaratkan sebuah ya, pesantren sebuah bengkel, kemudian orang tua kalian ibarat membawa sebuah sepeda, yang sepeda tersebut harus diperbaiki dalam keadaan rusak sepeda tersebut ya. Diibaratkan orang ketika orang tua masukkan ke pesantren, diibaratkan ketika membawa sebuah sepeda yang harus direnovasi, yang harus diperbaiki dalam keadaan rusak, dan orang tua kalian bilang, tolong ini sepeda perbaiki ya sampai sebaik-baiknya supaya sepeda ini bisa dipakai, bisa bermanfaat, bisa berguna. Silahkan berapa saja ongkosnya, berapa saja saya serahkan kepada yang membengkel sepeda ya, bikin yang terbaik. Kemudian apa nih kerusakannya? Kerusakannya banyak sekali, misalnya dari bannya sudah bocor, kemudian rantainya udah copot, silahkan berapapun saya bayar, asal ketika nanti sudah selesai bisa dipakai lagi, bisa bermanfaat lagi ya. Itu layaknya orang tua kamu kesini memasukkan kamu itu seperti tadi, seperti sepeda bengkel pondok pesantren itu. Orang tua kamu masuk ke sini, Pak Yai, Bu Yai, silahkan ini saya serahkan anak saya ya, dan sebagai Pak Kiai di sini sebagai orang tuanya ya, ketika anak saya melanggar, anak saya tidak taat, saya serahkan, mau diapain saja mangga ya, biar anak saya betul-betul bisa baik, bisa bagus. Kemudian anak saya tuh penyakitnya ini disebutkan sama orang tua kalian tuh, penyakitnya misalnya anak saya ini kalau di rumah susah sholat, kalau di rumah HP-an terus, kalau di rumah kalau ngomongnya kasar, ngomongnya tidak karuan pokoknya ya. Itu namanya penyakit-penyakit, dan ini kan sama Pak Kiai itu. Kata Pak Kiai, insya Allah saya doakan mudah-mudahan kamu di sini taat patuh, kamu saya didik, kamu saya ini bisa diserahkan ya. Sehingga ketika kamu berada di pesantren ini ya, ridho orang tua sudah mengikuti kamu harus berarti kamu itu di sini nurut kepada orang tua kamu, diserahkan kepada pesantren, dan yang sepenuhnya adalah hak sepenuhnya adalah kiai kamu yang mendidik ya, adalah jadi apapun yang datangnya dari kiai, apapun peraturan itu, apapun yang datangnya dari kiai, semua ketentuannya kita harus mengikutinya. Sehingga ya kalian tahu ya bahwa kunci kesuksesan keberhasilan seorang santri adalah ada pada ridhonya kiai, ridhonya guru ya. Guru itu siapa? Guru itu yang mengajari kamu ya. Pernah suatu ketika ya, Imam Syafi'i sedang mengajar santrinya yang begitu banyak, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang betul-betul laki tersebut dalam keadaan compang-camping, udah badannya bau ya, langsung masuk ke tengah-tengah yang sedang belajar. Imam Syafi'i langsung lari dari depan langsung menuju ke belakang, menuju orang yang tadi, orang yang compang-camping, sehingga para santri kaget. Ada apa dengan orang tersebut? Kok Kiai sampai nanya, ada santri yang nanya, kok Kiai, kok kenapa Kiai sampai ngejar orang tersebut, ada apa dengan orang tersebut? Ternyata bukan hanya dideketin, langsung dipeluk, diciumin itu ya, orang Arab Badui yang udah bau, udah ini ya, sehingga terheran-heran semua santrinya. Akhirnya Kiai mengatakan, ini adalah guru saya, ini yang mengajarkan saya tentang anjing yang sudah memasuki umur dan anjing yang sudah anjing yang masih kecil dan anjing yang sudah memasukkan umur, sehingga dari situ saya bisa menulis kitab fikih itu ya. Walaupun gurunya yang sudah tidak ya, dia ada, kalau dari seorang murid itu ada ikatan guru, walaupun gurunya sudah berubah, wajahnya sudah berubah ininya, apalah kalau, dan gurunya juga sama ya,
Itulah sehingga pantas ya kita Imam Syafi'i begitu hebat, begitu takzimnya ya kepada gurunya. Akhirnya kita tahu ya bahwa Imam Syafi'i tidak begitu hebat, tapi karena Imam Syafi'i betul-betul takdim sam'an wa ta'atan kepada kiainya, akhirnya ya dia bisa menjadi ulama besar. Dan Imam Syafi'i juga pernah punya murid. Ternyata Imam Syafi'i muridnya banyak sekali, ribuan ada murid. Ada satu murid yang namanya Imam Bauti, kalau tidak salah dalam sebuah riwayat disebutkan. Itu muridnya itu adalah sangat lemah ya, sangat, kalau dia hafalan sebelum mengucapkan 200 kalimat belum hafal-hafal. Kalian kalau pengen hafal berapa ayat, berapa kali mengulangnya? Ini mah harus 200 ulang ya. Misalnya ngapakan hadis wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin wa innamal, terus kalau belum 200 belum hafal itu ya. Itu saking apanya, ada tulisan seperti itu ya, saking lemahnya ingatan hafalannya. Tapi walaupun punya kemampuan itu, dia sangat mencintai gurunya, sangat menyayangi guru, dan gurunya juga sangat cinta. Dia tidak putus asa. Bahkan saking ininya, ketika dia hafalan ke rumah, dibawa ke rumah hafalannya, dia ngapalan di rumah, tetangganya pada apal aja diapalkan Imam Bauti itu, karena saking apa? Berulang-ulang sampai hafal tetangganya di situ, saking lamanya, banyaknya yang diulang-ulang. Bahkan Imam Bautinya belum begitu hafal, tetangga nah hafal. Karena saking apa? Lamanya. Dan semua muridnya ya pinter-pinter, banyak sekali pada pinter, itu ada satu. Akhirnya tapi ketika dia disuruh sama gurunya apapun, dia sangat sam'an wa ta'atan, taat, tidak pernah menentang. Bahkan dia selalu membahagiakan gurunya, menyenangkan gurunya. Sehingga Imam Syafi'i dalam sholatnya, dalam dia ini berdoa kepadanya, Allah mudah-mudahan murid saya namanya Imam Bauti itu menjadi orang yang ulama besar. Doanya itu langsung diijabah sama Allah, sehingga ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, maka yang dijadikan pada berapa ribu itu santri-santrinya yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Tapi yang dijadikan sebagai pengganti Imam Syafi'i adalah Imam Bauti, yang betul-betul tidak punya hafalannya begitu lemah. Kalau di sini mungkin puntennya, di sini mungkin disebut boloon, belegug ya, tapi subhanallah ya, itulah banyak sekali kehebatan-kehebatan yang dimiliki ya ketika kita mendapatkan ridho guru. Ada lagi sebuah cerita lagi. Nanti kalian kalau bukan cerita nanti ngantuk ya. Cerita lagi. Ada seorang habib, seorang guru punya murid cuma dua santri, muridnya cuma dua ya. Namanya yang satu tuh baik sekali, hidup, nurut, pinter ya. Namanya Masya Allah ya, sebetulnya kok Masya Allah, karena baiknya, karena saking pinternya, saking nurutnya ya, sehingga disebut dikenal dengan murid namanya Masya Allah. Kalau setiap itu Masya Allah, saking lihat kelakuannya, kerajinannya, ketaatannya, kepatuhannya. Yang satu nakal, menentang, tukang melanggar, namanya Innalillah ya. Suatu saat kayaknya memanggil ya kepada gurunya, gurunya memanggil kepada santrinya, wahai santri, nanti besok Jumat kita pergi untuk melaksanakan ziarah ya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya nanti kamu kalau ziarah, kamu bawa batu besar. Saya dapat ilapat tadi malam ya, ziarah dengan menunya nanti kamu bawa batu besar ya, nanti bawa ke sana. Besok kita janjian di sini, nanti kamu datang ke sini ya. Nah, besoknya sudah siap kayak menunggu, santri yang 2 orang tuh datang ya. Yang pertama sebelum ini, yang tadi yang Innalillah nanya, guru buat apa ziarah misalnya gitu kan ya, pokoknya harus ziarah, nanti kamu bawa batu. Saya emang nggak mau bawa batu besar, berat, yang kecil saja, udah terserah kamu ya. Misalkan kamu suka ada ya yang menentang tuh, ngeyel ya, kayak Bani Israel ya, Bani Israel. Akhirnya
Besoknya kiai nunggu, santri yang dua tersebut, yang satu bawa batu besar, mani di gendong pakai sarung. Wah, dia kayak ini yang benih berat, mani gopoh-gopoh. Guru, saya sudah siap, ya. Kamu bawa batu besar? Iya. Sam'an wa ta'atan, ya, ini. Guru ya, apa murid yang satunya? Santri jalannya juga, pelaya jalannya juga. Mana kamu batunya? Udahlah, saya ini bawa kecil segini. Masukin ke kantongnya. Ya. Yang satu bawa besar itu nantang itu, ya. Muridnya dimasukin ke kantongnya si ini apa namanya? Akhirnya dah, ayo kita berangkat. Sudah berangkat, pergi ke makam, salam. Nah, dah kamu duduk. Saya mau bertawasul, kata kiainya, kata gurunya, ya. Yang murid dua itu, ya, murid dua itu ibarat 2000 ya, dua itu, ya. Karena bisa mewakili semua, baik sekali dengan nakal sekali, masya Allah dengan innalillah itu, ya, bisa mewakili santri Al-Ghazali segini banyaknya, ya. Akhirnya setelah bertawasul kata pak gurunya, wahai anakku, saya dapat ilham bahwa batu yang telah kalian bawa coba tutupin sebentar, ya, kita merem, kamu tutupin, ya. Kemudian kiainya bertawasul lagi. Kemudian setelah itu selesai, coba dibuka. Nah, sekarang coba kamu buka, lihat yang namanya masya Allah dulu. Masuk lihat. Pas dibuka, apa? Berubah menjadi mutiara dan emas. Wah, besar, ya. Masya Allah, itu mutiara, ya, begitu besar. Ayo kamu, innalillah, lihat. Dibuka batunya, dibuka, jadi mutiara betul, tapi kecil. Nah, kecil. Akhirnya si yang innalillah itu, wah, saya rugi ini. Kenapa dia mah dapat batu yang dapat emas begitu besar, begitu ini? Saya nyesel, saya pokoknya apa namanya, harus dapat emas yang besar. Sehingga ya udah beres, udah. Yuk kita pulang, kata gurunya. Akhirnya pulang. Kata si yang innalillah ini mengatakan, Pak Guru, kapan kita ziarah lagi? Nantang, ya. Soalnya belum dapat emas yang besar. Akhirnya gimana kata itunya? Kata gurunya, oke, besok kita berangkat lagi ziarah. Tapi sekarang dibalik. Apa Pak Kiai, apa? Sekarang kan bawa yang besar, besok mah bawa yang kecil. Ya, dibalik, yang kecil dengan yang besar. Kata yang si tadi innalillah, pokoknya saya mau bawa yang paling besar. Pokoknya yang kata ini, kata yang murid masya Allah, sam'an wa ta'atan, gimana Kiai? Akhirnya besoknya lagi Kiai nunggu datang. Udah datang, yang satu yang namanya innalillah datang dengan membawa gerobak, mani gede banget batunya. Mani terkopo-kopo, apa tuh yang suka membuat ngandung aduk tuh yang gitu tuh, didorong, ya, begitu besar, ya, apa namanya, gotroknya, pakai gotrok itu sampai kayaknya kalau godog. Disuruh yang kecil bawa yang besar, disuruh yang besar, sekarang disuruh yang kecil bawa yang besar sekarang, ya. Kemudian santri yang masya Allah, kamu bawa apa? Sama notuatan Kiai, saya bawa. Kata Kiai yang kecil, saya masukkan ke apa namanya, ke kantong bajunya, ya. Udah nggak pikir apa-apa, nggak pengen ngarepin apa-apa. Itu yang santri yang masya Allah itu, pokoknya saya tujuan taat sama apa yang Kiai katakan, saya ikuti, sebab dia sudah tahu kuncinya, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, ya, ada di dalam ridhonya Kiai. Kiai seneng kalau kita nurut, dia yakin, ya. Akhirnya berangkat ke makam. Wah, yang itu yang kasihan tuh, yang namanya yang innalillah itu, monitor gopoh-gopoh bawa, pokoknya membayangannya, saya akan dapat emas besar, kamu mah nggak dapat emas nantinya, ya. Ribut di jalan juga. Yang namanya si masya Allah tenang-tenang saja, senyum, dia ringan. Akhirnya pas sudah datang ke sana, salam, kemudian kata kiainya duduk. Kiainya bertawasul lagi, ya. Di situ Kiai santri yang duanya mengikuti. Udah selesai, ya. Kata kiainya, sekarang dari tawasul tersebut saya punya ilafah bahwa
Di dekat makam ini ada tanah yang sangat luas, ya, tanahnya juga luas sekali, dan tanah luas ini akan diberikan kepada kamu dua santri ini. Kata yang ini, gimana Kiai caranya? Ya, caranya batu yang kamu bawa lemparkan sejauh batu yang dilemparkan, seluas itu tanah yang kamu dapatkan. Nah, ya. Akhirnya ya, sam'an wa ta'atan Kiai. Nah, itu santri yang tadi, siap Kiai, saya akan lemparkan. Langsung lemparkan, ambil batu yang kecil, jauh, wah, akhirnya gimana Kiai? Itu yang kamu dapatkan semua buat kamu, luas sebegitu berapa hektar itu ya, sejauh mata memandang, sejauh batu itu dilemparkan. Ya, sekarang tinggal giliran kamu. Innalillah, ya, silakan. Baru mau diangkat saja sudah langsung kotroknya ngejungkel. Kata kiainya, kata dianya, pakai gimana nih, saya nggak bisa ngelempar. Jadi bagaimana bagian saya? Itu bagian kamu, sesupik itu yang di situ, yang batu kamu jatuh itu tempat tanah kamu yang mau dapatkan. Innalillah, ya. Ini sebuah cerita ya yang menandakan ya, buat apa, untuk apa cerita ini diberikan kepada kita ya. Ini sebuah cerita yang dari para ulama ya, sebagai iktibar bagi kita bahwa ternyata ketika seorang santri nurut, taat, patuh pada ucapan kiainya, maka di sana sudah diperlihatkan keberkahan ya, kebahagiaan, beruntung ya. Satu yang satu dengan satu yang lainnya juga itu akan sangat berbeda. Maka disinilah ya, kita sebagai seorang santri ya harus betul-betul bisa mencari. Kalau kemarin ada pertanyaan ya dari siswa santri Al-Ghazali itu ya. Nah, ada yang bertanya, ada 3 orang yang bertanya ya. Dan pertanyaannya itu Ibu baca. Yang pertama dari Sobirin yang kelas SMK ya. Ada Rian Sobirin ya, yang SMK itu. Bagus pertanyaannya. Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana caranya agar ilmu yang saya dapatkan dari pesantren bisa berkah dan bermanfaat. Yang kedua, ketika nanti saya sudah di masyarakat, bagaimana caranya tipsnya agar saya bisa dipercaya oleh masyarakat tersebut ya. Sehingga kalau kita lihat jawaban, simpel saja jawabannya ya. Apa jawabannya? Kunci agar ilmu kita berkah dan bermanfaat, bahagia dunia akhirat adalah apa? Kuncinya, jawabannya adalah mendapat ridho guru. Sudah itu ya. Kalau sudah kalian guru dapatkan ridhonya. Nah, seperti contoh kita ingin dapat ridho Allah. Bagaimana agar kita dapat ridho Allah? Semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, dan semua yang dilarang Allah kita tinggalkan. Begitu juga ketika kita ingin, sehingga kita dapat ridho Allah. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan ridho guru. Apa yang dilarang oleh guru kita tinggalkan. Apa yang disenangi guru kita lakukan. Seperti ibu ingin mencari ridho suami, tengah malam suruh mandi keramas, ibu siap, nggak apa-apa. Suruh mandi junub, ibu nggak apa-apa. Ya, suruh apa saja ibu nggak apa-apa. Ya, ya, siap. Suruh apa aja ibu, mau suruh nyungsep, suruh apa siap ya. Tengah malam ibu suruh, ya, kenapa disuruh mandi? Ya, tengah malam disuruh mandi, suruh keramas, ibu siap, nggak apa-apa. Apapun yang dilakukan, yang disuruh oleh ibu akan, sebab itu akan mendawakan kebahagiaan kita. Ya, di sini kunci kebahagiaan di sana. Ya. Ridho guru ada, ridho santri, bagaimana ridho gurunya. Bagaimana kalau seandainya santri membangkang, udah tahu itu dilarang, sudah tahu gurunya pengennya seperti ini, malah dia
tidak mengikutinya. Ya. Walaupun banyak contohnya, walaupun dia menjadi orang yang besar, suatu saat dia akan mendapatkan kebangkrutan dan tidak akan berkah hidupnya. Itu sudah apa namanya? Mungkin kalau secara logika kita tidak akan terpikirkan, tapi kalau sebab ruhnya seorang santri itu ada dalam gurunya. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, saya lebih mengutamakan guru daripada orang tua. Itu ada syair, itu saking bahwa ruhnya guru, ruhnya santri itu ada di gurunya. Jadi kalau gurunya ridho, gurunya senang, maka itu kunci kebahagiaan, kesuksesan dalam dirinya, dalam hidupnya. Mungkin sekarang tidak akan terasa, tapi nanti akan terasa, ya. Apa tadi? Sebuah syair yang ulama mengatakan, ya, saya lebih apa tadi? Lebih mengutamakan guru ketimbang orang tua. Ya, sok mau ditulis boleh. Ya, saya lebih mengutamakan guru daripada orang tua. Walaupun saya tahu kemuliaan ada di kedua orang tua, namun, ya, udah nulisnya. Saya apa tadi? Ridho. Saya lebih mengutamakan guru daripada orang tua. Ya. Walaupun pintu kemuliaan ada di orang tua, namun guru yang menuntun saya, yang menuntun jiwa saya, yang diibaratkan seperti mutiara. Namun guru yang menuntun jiwa saya diibaratkan seperti mutiara. Ganti baris lagi. Sementara, ya, sementara orang tua yang menuntun raga saya diibaratkan seperti wadahnya mutiara. Tuh. Coba kita baca. Saya lebih tua, walaupun kemuliaan keduanya. Namun yang menuntun orang apa nama? Guru yang menuntun jiwa saya diibaratkan sebuah mutiara. Sementara orang tua yang menuntun raga saya diibaratkan seperti wadah mutiara. Paham nggak dengan slogan itu, dengan kata mutiara itu? Jadi kalau ada seorang anak santri berada di pondok pesantren, dia sedang dijadikan, dibikin, perpak menjadi mutiara, ya, karena dia lebih mengutamakan ridho guru, lebih mengutamakan. Kenapa? Ya, itu juga dia, guru juga mengatakan seperti itu karena ada dari amanah dari orang tuanya kan, makanya ruhnya, makanya di sana nanti ada ridho Allah juga termasuk pada ridho guru, ya, karena di sana guru sebagai pengganti orang tua yang di pesantren, makanya ruhnya santri ada di gurunya. Sehingga kalau anak ada di pesantren itu kan diibaratkan mutiara. Pulang ke rumahnya, maka seorang tua mewadahi mutiara tersebut, sebagai wadahnya adalah orang tuanya. Subhanallah, ya. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang murid, seorang santri, dia membangkang, dia tidak taat, dia tidak patuh kepada kiainya, kepada gurunya, ya, bukan hanya mutiara yang didapatkan, wadahnya sudah ada di rumah, tapi orang tua sungguh kasihan, sungguh ngerugi. Yang diwadahi bukan mutiara, tapi apa yang diwadahi, ya, mungkin kantongnya kosong tempatnya, tidak dapat apa-apa. Makanya
ibu berpesan kepada kalian, ya, ikuti, taati, patuhi apa yang petuahkan oleh guru kalian, ya, sebab guru itulah kunci kesuksesan kebahagiaan buat kalian. Ketika guru bendu, guru marah, ya, maka Allah juga sama akan bendu, akan marah. Apalagi orang tua kalian telah menyuruh kalau kalian ke sini, menyerahkan ke gurunya di sini, kepada kiainya di sini, ya. Makanya kita berdoa, kita berharap, ya, mudah-mudahan kita semuanya, ya, tujuan kita di sini ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ya, dari mendapatkan ridhonya guru, ya. Jadi itulah, ya, keutamaan, kehebatan, keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang santri yang taat, patuh karena mendapatkan ridho guru. Ya betul, ibu juga pasti paham dengan kalian, dan ibu juga pernah merasakan mondok seperti kalian. Semuanya gurunya juga pernah merasakan mondok seperti kalian. Di pondok itu ibaratnya kita sedang dipenjara, tuh langsung penjara, ya. Ini enggak boleh, ya, makanya kalau ada anak yang medal, yang kabur, wah, itu mutiaranya akan lancur, akan lebur itu, ya. Nah, sekarang sebab keberhasilan, kesuksesan itu kesenangan akan diperoleh dengan enak ketika kita melewati dengan perjuangan, pengorbanan. Nanti ketika kamu datang ke suatu saat akan datang ke masyarakat, nanti datang ke keluarga, kamu buat nanti cerita kepada istri kamu yang di rumah, ya, udah mau pada beristri belum? Atau yang istri sama nanti cerita ke suami yang di rumah, ya, dulu waktu saya mondok, ya, oh saya tuh di sana tuh begitu prihatin, ya, ternyata inilah buahnya. Nanti kalian akan merasakan buahnya. Tidak ada orang yang dulu depan pesantrennya tidak harus pinter, maksudnya, ya, tetap kita pakai adabnya kita dalam mencari ilmu kita sudah tahu, ya, dalam ta'lim kalian telah mempelajarinya, ya. Dalam berbagai hadis juga telah diterangkan, ya. Apa coba adabnya orang yang mencari ilmu? Ya, yang pertama niat, yang kedua ada disebutkan al-awwalul niat, kemudian summa istima, kemudian mendengarkan, kemudian summa fahmun, kemudian memahami, summan summa hafadho, kemudian menghafalkannya, ya, mendengarkan, menghafalkan. Sebetulnya itu kalau azab dalam mencari ilmu itu penjabaran dari Al-Quran, ya. Ada Al-Quran pernah mendengar, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran, kalau orang yang sedang ceramah, sedang tausiah, itu sedang memberikan nasihat yang aslinya dari Al-Quran. Makanya fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, perhatikanlah, wa ansitu, perhatikanlah. Kalau kamu tugas kamu, ya, mendengarkan, memperhatikan, di sana akan mendapat metik hasilnya apa? La'allakum turhamun. Apa? Akan mendapat rahmat kasih sayangnya Allah. Modalnya hanya mendengarkan, ya, diam, tidak boleh ngobrol, ya, itu nanti akan mendapatkan keberkahan kasih sayangnya Allah, ya. Barangkali itu yang bisa ibu sampaikan, ya. Nanti insya Allah, ya, ke depan, karena kalian adalah bibit-bibit unggul, ya, para santri yang betul-betul nanti akan mewarisi, ya, para ulama, ya. Kalian jangan merasa modal kepintaran bisa hafal, bisa, bukan itu yang diharap. Yang ini
tetap kalian secara lahiriahnya kalian jalani, ya, belajar kalian jalani, adab-adab kalian lakukan. Tapi ada yang paling terpenting, awas jangan lupa tadi, ya, cari ridhonya guru, ya. Sehingga kalau seorang santri kena marah gurunya, ya, dia lari kemanapun, ke para wali, biar dia mau langsung minta tobat kepada Allah, tidak akan ada yang bisa memaafkan, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali gurunya sendiri. Makanya ketika punya salah sama kiai, merasa dibenduk sama kiai, merasa mengakibatkan kiai jadi bendu, jadi marah, cepat-cepat untuk mengambil tindakan untuk mau meminta maaf. Sebab kamu lari kemana saja tidak akan ada yang bisa memaafkan. Kamu langsung ke Allah tidak akan bisa memaafkan. Lari ke para wali tidak akan ada yang bisa, kecuali siapa yang memaafkan itu? Gurunya sendiri. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Maka sangat fatal kalau ada seorang santri yang mendapat bendu marah dari gurunya. Yang kita inginkan ketika nanti suatu saat kita sudah selesai di sini, kita datang ke Kiai Sawan, Pak Kiai, saya ini sudah selesai, apa yang kata Pak Kiai ini kan, Pak Kiai tunjukkan saya mau kemana, saya pilihkan saya Pak Kiai, ya, kata Pak Kiai, dah silahkan kamu pergi, silahkan kamu ini, saya doakan udah kamu sukses. Itu yang paling terpenting yang kita inginkan selama mondok. Semua yang di pesantren ini yang diinginkan sama santri, doa, ya, yang tulus dari kiainya menghantarkan anak santrinya untuk meneruskan perjalanannya, ya. Tapi jangan coba-coba ketika kiai melarangnya, kalian jangan memaksa. Lalu kalau lari kemanapun tidak akan ada kebahagiaan nanti dalam diri kamu, ya. Itu bukan cerita bohong, itu adalah sudah jadi ketentuan. Bahkan kalian sudah belajar dari sini, namanya akhlakul banin, ya, bagaimana cara hormat kepada ini kiai, dari mulai kamu kepada kiai duduk, kamu tidak boleh mendahului kiai berbicara, kamu tidak boleh, itu semua kamu udah pelajari, ya. Jangan dikotori, sudah kamu taat patuh sampai kamu begitu hormatnya, tapi ketika di belakangnya ada yang dilarang kiai, ada yang kiai merasa tidak senang, kamu malahan melanggarnya, itu sama saja dengan melawan namanya, ya. Itu saja barangkali, ya. Paham tuh apa yang Ibu ucapkan? Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kalian, terutama adik-adik ini yang masih kelas 7, ya. Subhanallah, Ibu sangat salut kepada kalian ini, baik yang putra, yang putri, ya. Kalian anak-anak yang hebat. Banyak berapa ribu di luar sana, berjuta-juta kalian melihat di sana, ya, anak-anak yang bertebaran, ya, yang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, motor-motorannya, ya. Tapi kalian adalah sebuah mutiara yang nanti orang tua akan wadahi nanti ketika pulang, ya. Berikan senyuman, berikan kebahagiaan kepada orang tuamu dengan berangkat dari mencari ridho guru. Kalau guru ridho, Allah ridho, orang tua pasti ridho, ya. Ini adalah kunci kita, ya. Jangan sampai kita berada di pesantren tapi tidak mendapatkan ridho guru. Itu adalah sebuah musibah dan sebuah ini. Tapi tidak ada yang kata terlambat kalau kalian mau mencoba untuk merubahnya dengan cara kalian bertobat, iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Itu saja, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.